Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Ini untuk saya disediakan kursi walaupun tidak usah kampanye dulu. Yang saya hormati sahabat saya Pak Dr. Muhammad Satori yang insya Allah akan memberikan informasi gagasan-gagasan berkaitan dengan pengelolaan sampah problem bangsa kita, problem Kota Bandung. Yang saya hormati bapak-bapak dari anggota Dewan Pertimbangan, yang saya hormati Pak Sekum MUI Jabar, sebentar lagi datang Pak Kiai Rafan, dan sahabat-sahabat pembina, para pengurus MUI Kota Bandung, kecamatan, dan tadi alumni pelatihan dakwah yang dikoordinir oleh Ketua Bidang Pendidikan Pak Dr. Hajan. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita kembali dapat bersilaturahim. Rasanya setelah lama kita nggak berkumpul seperti ini. Yang kedua tentu kita sampaikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih insyaallah istiqomah untuk ngariung di Majelis Ulama Indonesia untuk terus melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Munas, Musda, dan amanah dari umat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk tetap istiqomah bersama umat, mendampingi umat dan bersama-sama dengan para ulama, para cendekiawan muslim. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tentang acara kita pada siang hari ini, yaitu ada dua masalah. Pertama adalah informasi dari pimpinan MUI Jawa Barat yang kebetulan Pak Sekum itu ikut di dalam Ijtima Ulama di Bangka, jadi mungkin lebih akurat dibandingkan dengan disampaikan oleh yang lain yang memang tidak ikut di dalam Ijtima itu. Ijtima itu telah diproses, menurut informasi telah menjadi fatwa. Nanti barangkali Pak Rafani akan menjelaskan lebih jelas. Kemudian yang kedua tadi disampaikan, kita punya masalah yang rutin, bukan hanya masalah Bandung tapi masalah bangsa kita, bahkan masalah dunia. Cuma di beberapa negara berhasil mengelolanya, dan di Bandung ini cukup berat, ternyata cukup berat. Dan kita mendengar informasi dari Pemda begitu sulitnya harus mengangkut sekian ratus ton sampah setiap minggu itu, sehingga perlu ada terobosan-terobosan cerdas begitu, tetapi ya relatif berhasil. Ya kenapa Banyumas bisa, Bandung nggak bisa begitu ya. Sempat kita berbicara untuk mencoba menghadirkan waktu itu Bupati Banyumas, tapi karena berbagai macam pertimbangan kemaslahatan, maka cukup rasanya untuk di Bandung itu menghadirkan Dr. Muhammad Satori, yang saya tahu betul beliau adalah pakarnya, sudah biasa di Jepang dan lain-lain untuk membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan sampah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah disampaikan juga yang diundang, tapi rupanya memang tidak semuanya ada waktu untuk mengikuti, tapi saya kira tidak mengurangi kemaslahatan, kemanfaatan silaturahim kita. Saya ingin mengajak merenung sejenak. Beberapa akhir ini memang kita disibukkan oleh berbagai macam informasi yang kurang nyaman. Kadang-kadang kita gak sabar, kadang-kadang kita jengkel, tapi semuanya itu mari kita ambil hikmahnya. Jadi setelah peristiwa pemilu yang cukup menegangkan telah lulus, hasilnya bagaimana Allah yang maha mengetahui, ya kita tahu yang lahiriah saja, wallahu a'lam. Jadi sejak dulu kita disibukkan isu atau informasi menyangkut
ini dulu sahabat saya, Panji Gumilang di Az-Zaitun. Kita cukup disibukkan. Kebetulan saya dulu ya bukan sering tapi beberapa kali ke sana dan cukup kenal, sehingga ketika ada peristiwa itu saya masih terima telepon. Saya dengar terakhir Saudara Panji Gumilang sudah keluar dari tahanan, tapi masalah pesantren sebetulnya belum tuntas, masih panjang masalahnya itu. Kemudian kita juga sempat disibukkan oleh adanya musibah kiai pesantren kemudian menghamili santri. Kita ingat waktu itu saya dengan Wakil Ketua Umum Pak Asep, coba kita redam sedikit lah beritanya, jangan malu begitu. Tapi rupanya tanggapan orang jadi salah, MUI melindungi katanya. Maksud kita itu waktu itu Pak Asep yang wawancara, maksudnya supaya jangan terlalu eksklusif. Malu ini kita kok ada kejadian di pesantren, sebuah kejadian yang tidak pantas dilakukan oleh orang Islam, apalagi oleh kiai begitu. Tapi itulah terjadi. Ternyata sejak peristiwa itu juga terus saja berurutan, ada berita di pesantren sana, Jawa Timur, Jawa Tengah kena dengan masalah yang sama. Ini betul-betul musibah, musibah. Kita juga pernah disibukkan oleh salah seorang dosen dari UPI, punten nih orang UPI, Pak Saiful Karim, tinggalnya di Cimahi bukan kota Bandung, tetapi kita juga termasuk yang didatangi oleh orang-orang untuk meminta tanggapan. Ini sudah diakomodir oleh MUI Jabar dan sudah melahirkan pendapat MUI Jabar, bahkan sudah mengundang, cuma kalau nggak salah tidak sempat ketemu. Dan saya dengar ada solusi tindakan juga dari Rektor UPI. Ya, isinya sudah sama-sama kita ketahui, pendeknya ada ajaran-ajaran araraneh gitulah. Kemudian kita juga agak rada kaget gitu, rada kaget selain peristiwa-peristiwa yang kita bisa baca di sosial media, berita saudara-saudara kita yang kebetulan sempat ketemu dengan penjahat Presiden Israel itu jadi masalah juga, jadi masalah. Ya, kita nggak tahu jadi berita aja, tapi bagaimanapun tetap saja ulama menjadi sorotan banyak orang, ya, bagian daripada ujian. Informasi tentang judi online juga cukup menyakitkan. Ternyata Indonesia ini diam-diam juara judi rupanya sedunia. Yang lebih sedih lagi, ternyata yang ikut judi online itu bukan hanya masyarakat, bukan hanya pemuda, tapi juga anggota DPR. Ini betul-betul kita prihatin. Wallahu alam bagaimana solusinya, tapi itulah informasi yang sampai kepada kita. Belum lagi tambahan informasi yang sangat memalukan, seorang Berijing Sumping Pak Kabagasa punten Pak, kita ini Pak Kabagasa ini masih mabrur, baru pulang dari Tanah Suci, hajjan mabruran wa sa'im syukran. Ya, kita juga mengikuti berita yang cukup memprihatinkan tentang kasus Ketua KPU. Kenapa kita menjadi prihatin? Karena informasi yang kurang baik itu justru terjadi setelah beliau menjadi khotib. Ya, terbawa lagi itu ulama. Khotib formal dihadiri oleh Presiden di Semarang. Lantas berita yang terakhir, saya minta nanti Pak Sekum menjelaskan tentang keterlibatan dua pimpinan MUI di dalam hal berkaitan dengan Israel ini. Wallahu alam, ini kan berita itu bisa sahih, bisa dhaif, bisa juga maudhu begitu, wallahu alam. Nah, tapi informasi itu menyebar dan MUI Kota Bandung juga menerima pertanyaan itu. Itulah rezeki. Aduh, kacang abg datang ngiring. Nah, tapi itu menjadi isu di masyarakat. Jadi saya merasakan yang kagum tambah banyak ke MUI, tapi yang sinis juga tambah banyak.
Yang sini tambahnya, apalagi saya bergaul dengan teman-teman para cendekiawan di ITB ya, jadi rada pahit lah merasakan begitu. Belum lagi berita tentang korupsi 15 triliun. Kebayangkan nolnya sebenarnya. Ya di tengah-tengah jutaan orang rakyat yang sedang miskin. Kita nggak bisa berhindar, memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi informasi itu masuk ke telinga kita, mengganggu juga semangat kita untuk bisa husnudzon, bisa bil mau'izatil hasanah, bisa wasbir ala ma yaqulun. Kita ini manusia, kita manusia pasti ada pikir, karena kita punya cita-cita untuk mewujudkan kebaikan, ma'ruf itu, sehingga terus terang aja mengganggu, dihentuk-hentuk gesek itu udah. Ada yang bertanya, mungkin ada juga yang menguji, ya kita harus sabarlah. Ya, ini ada beberapa yang saya kira semua kita sudah mengikuti. Ini resiko revolusi informasi. Yang dulu kita mendapat informasi dari TV-TV yang resmi, sudah disensor oleh pemerintah yang berkaitan. Tapi sekarang nggak ada sensor. Kita terpaksa mengikuti, mengetahui yang benar, yang tidak benar, yang fitnah juga. Sehingga ekstra tabayun menjadi sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, sama-sama kita ketahui, kita perlu bersilaturahim, memantapkan kembali niat dan tekad kita untuk terus membina umat bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersilaturahim dengan semua kekuatan ulama di Kota Bandung ini. Kita akan berhadapan lagi dengan ujian, yaitu ujian bahwa sebentar lagi kita juga harus berhadapan dengan peristiwa pemilihan pilkada daerah Kota Madia dan Jawa Barat Provinsi Jawa. Wallahu a'lam. Ya, kalau berdoa saya kira dari mulai sekarang terus supaya doa mendapatkan yang terbaik begitu. Tapi kalau kampanye, wayahna pengurus MUI tong niring kampanye ya, kecuali doa, silakan doa mampu ya, khusyuk begitu. Tapi serahkan aja kepada Allah. Doa kita adalah minta yang terbaik, minta yang betul-betul punya misi, melanjutkan misi Bandung yang agamis. Itu yang menjadi keinginan dan tekad kita selama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mobil khusus Bapak Kabak Isra, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Ini mohon maaf rupanya banyak juga para ulama di kecamatan yang berhalangan hadir. Hari ini sebetulnya hari yang tidak disengaja bersejarah, karena kemarin itu tanggal 26 ya. Ternyata itu adalah hari lahirnya MUI, saya sendiri lupa. Ya, hari tanggal 26 Juli, bulan Juli itu adalah, sehingga kita sekarang sudah berusia 75 tahun.